Oke, dalam video kali ini kita akan belajar tentang dasar membuat kampanye, ya. Mungkin ini juga email blast pertama Anda. Nah, membuat kampanye di sini yang penting Anda sudah punya daftar dan sudah daftarnya sudah ada kontak, ya. Kalau Anda masih belum membuat kontak ataupun daftar, silahkan merefer ya ke video sebelumnya. Oke. Jadi ada 5 cara bagaimana melakukan kampanye, ya. Ini adalah kampanye yang basic, ya, basic kampanye, ya, kampanye standar. Ya, saya akan coba langsung di sini demokan. Nah, untuk membuat kampanye, menunya ada di dalam menu kampanye sini. Klik di sini. Kita lihat di akun ini, ya. Ini ada tutorial, ya. Atau kalau belum ada kampanye, ada seperti ini. Kita bisa klik di tombol hijau ini, yang membuat kampanye, ya. Kampanye baru, klik di sini. Oke. Langkah pertama adalah menentukan tipe, ya. Di sini kita lihat ada 6 macam tipe, ya. Tipe standar ini adalah yang akan kita gunakan karena ini paling basic, mengirim satu kali, ya. Nanti ada otomatisasi, ada trigger, ya, ada split test. Kita akan masing-masing akan buat, ya, tutorial dari masing-masing tipe ini, ya. Kita akan masuk ke tipe standar dulu. Oke. Jadi di sini kita tentukan judul dari kampanye atau judul proyeknya. Misalnya kita adalah demo email blast pertama saya. Contoh seperti ini ya nama kampanyenya. Nah, langkah kedua adalah menentukan daftar. Nah, jadi cara kita masuk ke langkah kedua di sini, tombol kanan ada lanjut, ya, kita pilih di tombol lanjut. Kita menentukan, ya, kita akan kirim ini ke daftar yang mana. Di sini kita baru ada satu daftar, ya, kita pilih daftar tester, ya. Nanti kalau Anda punya banyak daftar, Anda bisa pilih centang, ya, kita mau di daftar yang mana. Pada saat Anda memilih sebuah grup, sebuah daftar di sini, kita bisa lihat di sini ada pilihan namanya segmentasi, ya. Nah, ini apa? Segmentasi ini sebenarnya dalam sebuah daftar Anda bisa buat filter, ya. Misalnya Anda mau kirim ke, di sini saya pilih buat baru, misalnya pilih ke untuk yang alamatnya Gmail misalnya, ya. Jadi kita tinggal pilih tambah kondisi, misalnya kontak itu emailnya, ya, berisi, ya, atau mengandung Gmail misalnya. Jadi kita bisa lakukan segmen, atau ini ada banyak sekali rulesnya, ya. Misalnya dia berlangganannya sesudah, ya, atau sebelum tanggal tertentu. Nah, itu bisa juga, ya. Ini adalah segmen. Nanti kita akan buat video juga khusus tentang segmen. Ya, mungkin Anda juga di sini bisa mencoba beragam kategori untuk melakukan segmen. Oke. Kita pilih lanjut lagi ke langkah ketiga adalah di sini menyusun desain. Ya, jadi langkah ketiga menyusun desain. Nah, dalam penyusun desain ini ada dua tipe pendekatan. Kita mulai dari yang kosong atau pakai desain yang sudah ada, ya. Kalau menggunakan desain yang sudah ada, bisa juga pakai dari kampanye sebelumnya. Jadi kalau kita sudah melakukan suatu desain web, desain newsletter, ya, atau desain email blast, kemudian kita bisa pakai desain ini untuk di email selanjutnya, ya. Di sini saya akan pakai contoh, pakai desain template yang sudah ada. Misalnya kita mau mengirim ini, ya, atau ini, ya, welcome, ya. Kita pilih di sini, ya. Kemudian kita pilih, ya, ini from-nya, ya, atau nama pengirim, ya. Pengirim misalnya kita bilang ini adalah email pengirimnya, ya. Kemudian ini judul email, hello, ini email pertama saya misalnya. Kita pilih lanjut, ya. Nah,
sekarang kita masih dalam tahap menyusun desain. Nah, di InnoMailer ini sudah memiliki fitur penyusunan email HTML dengan metode drag and drop. Ya, kita tidak akan membahas ini terlalu detail, nanti akan ada videonya sendiri. Tapi secara singkat saya bisa bilang kalau ini tinggal diklik dan kita tinggal ketik aja. Welcome to InnoMailer demo, misalnya seperti ini ya. Kalau kita mau tambah teks baru, di sini ada elemennya, kita bisa pilih mau taruh di atas, di bawah, atau di samping kanan atau di samping kiri. Ya, seperti ini. Ya. Atau kita bilang, oke, kita nggak mau pakai ini karena harus melakukan desain, kita bisa pilih hapus. Ya, yang ini bisa kita duplikasi saja. Oke, kemudian kita bisa pilih ini taruh. Ya, jadi ini drag and drop seperti ini. Ya. Ya, kita bisa bikin konsep seperti ini ya. Oke, saya hapus. Nah, di sini kita pakai email standarnya ya. Saya tidak melakukan banyak ini. Nanti mungkin kita akan buat video sendiri. Tapi di sini saya mau demokan tentang membuat kampanyenya ya. Jadi setelah menyusun desain, langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan tinjau ulang. Ya, jadi kita melakukan tinjau ulang. Ya, jadi di sini kita pilih lanjut. Nah, ini adalah ringkasannya. Jadi kita meninjau ulang apakah kita pengen lacak siapa email yang membalas ya, apakah kita mau terkoneksi sama Google Analytics gitu ya, tinggal pilih aktif-aktif saja. Kemudian kapan dikirim, kita bisa kirim secepatnya atau kita bisa jadwal kirimnya nanti tanggal tertentu ya, tanggal spesifik, misal tanggal di sini tanggal 1 September misalnya, kita bisa pilih seperti ini, atau kita pilih secepatnya jadi langsung kirim. Nah, ini kita bisa kirim email percobaan dulu, jadi tidak perlu langsung dikirimkan ke langsung dikirim di blast gitu ya, tapi kita bisa kirim ke email yang kita sudah pengen tes dulu ya. Jadi kita bisa kirim ya, contoh kita klik di sini, kita kirim. Oke ya, email percobaan terkirim. Anda bisa cek hasilnya seperti apa di email Anda. Oke, ada penilaian spam di sini ya, pasti itu sukses. Tapi ini juga tidak 100% akurat ya. Jadi usahakan email Anda tetap comply atau sesuai dengan peraturan kebijakan spam ya. Karena kalau Anda terlalu banyak gambar atau teksnya terlalu sedikit, nanti emailnya tidak masuk ke inbox, malah masuk ke spam folder. Oke. Di sini kita pakai jadwal cepatnya, kemudian tinggal kita kirim sekarang. Klik sini, ya, kirim namanya sekarang. Oke, selesai ya. Jadi Anda baru saja mengirimkan email blast pertama Anda ya. Jadi kita akan rekap ya, kita akan melakukan kesimpulan ya. Jadi ada 5 tipe, ada 5 langkah melakukan mengirimkan kampanye ya. Yang pertama adalah menentukan tipenya ya. Jadi kita pilih kampanye tadi, itu buat kampanye, masukin judulnya, pilih tipenya. Yang kedua adalah bentukan daftar ya, ini contoh ya, ini contoh daftar-daftar daripada sebuah akun gitu ya. Kemudian di sini begitu kita pilih daftar, ada namanya segmentase ya, jadi kita bisa pilih segmen ya dengan beragam kondisi ya. Kita bisa pilah-pilah ya dari daftar yang sudah ada. Nah, langkah ketiga kita menentukan desain ya, bisa pilih template yang tersedia, bikin dari kosong, atau pakai desain yang telah digunakan di kampanye sebelumnya, itu bisa. Oke, kemudian masukkan nama pengirimnya di situ ya, masukkan judulnya, kemudian kita lakukan desain ya, tadi klik drop ya, elemennya kita tinggal taruh ya, mau di atas, di bawah, di kiri, di kanan ya. Kita bisa copy, kita bisa tambah gambar, jadi ada banyak elemen di sana. Kemudian kita pilih ringkasan ya, jadi begitu selesai kita lanjut, ada ringkasannya. Apakah pingin
di tracking untuk reply-nya pada saat orang-orang membalas kita, apakah kita mau tracking, apakah kita mau kirim data ke Google Analytics kayak gitu-gitu ya. Terus ada beberapa fitur lain seperti pratinjau ya, terus kirimnya mau kapan, mau sekarang atau mau di tanggal tertentu itu juga bisa ya. Anda bisa coba di sana ya. Kemudian nah ini ada sedikit catatan nanti ya. Jadi setting pengiriman ini sebenarnya nanti di tiap tipe itu punya keunikan sendiri. Jadi kalau tipe standar itu tadi pilihannya cuma dua ya, secepatnya atau waktu tertentu. Nanti kalau Anda di responder otomatis ya, auto responder di tipe itu dia akan sedikit beda ya. Jadi jeda waktu tertentu atau kalau berdasarkan tanggal tuh dia pilih fieldnya ya. Nah, baru di sini kita pilih kirim. Ya. Jadi kira-kira ini adalah langkah yang Anda perlu lakukan. Ya, ada 5 langkah yang perlu Anda lakukan. Ya, sebentar saya akan demokan tentang responder otomatis dan berdasarkan tanggal ya. Jadi biar Anda tahu bedanya. Jadi ini sebenarnya sama, modelnya sama cuma ada sedikit perbedaan. Oke, saya akan ulang sedikit. Ya. Jadi bagaimana mengirimkan email untuk responder otomatis dulu ya. Jadi sama, kampanye baru di sini. Ya, kita pilih judulnya. Blast email auto responder misalnya ya, atau responder otomatis atau menjawab otomatis. Ya, jadi sini pilih responder otomatis. Ya. Cara pembuatannya sama seperti pembuatan blast standar, jadi ada segmentasi juga, kita nggak pilih, kita pilih lanjut. Sama juga di sini desainnya ya, kita bisa pakai desain yang sudah ada. Contoh saya akan pakai desain ini misalnya ya, responder otomatis. Saya lanjut lagi. Oke, kita pilih lanjut ya. Nah, bedanya di sini. Nah, ini ya. Jadi kalau kita di standar itu ada pilihan tanggal secepatnya atau dijadwalkan. Nah, kalau autoresponder atau respon otomatis di sini perbedaannya di sini aja. Ya, ini kita bisa oke, ini kita pilih oke, ya di sini bedanya. Kapan dikirim? Segera. Berarti begitu ada orang daftar ke daftar kita gitu ya. Begitu orang mendaftar, berlangganan ke daftar kita, langsung dikirim email ini. Ya, atau kita bisa pilih hari setelah 2 hari misalnya, atau setelah 4 hari, 5 hari gitu. Kita bisa pilih seperti ini. Ya, kemudian selesai. Ya, jadi cara pembuatan kampanye tipe autoresponder sebenarnya sama seperti standar, cuma bedanya di setting sininya. Ya, jadi bukan berdasarkan tanggal, bukan berdasarkan secepatnya, tapi berdasarkan jeda waktu dari kapan orang ini berlangganan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua juga bisa pilih nih, kirim ke kontak yang telah terdaftar atau belum. Ya, jadi di sini kalau orang udah terdaftar dikirim lagi gak? Ya, atau kita cuma kirim ke orang baru aja gitu ya. Ini ada pilihannya. Ini autoresponder. Oke, nah sekarang kita lihat yang berdasarkan tanggal. Nanti sistem ya ini sama ya, persis sama, bedanya cuma ada di bawah sini. Nah, mengirimkan kontak pada atau sebelum ya atau sesudah ya. Jadi kalau pada di sini langsung kita pilih tanggal berdasarkan apa nih? Fieldnya. Di sini punya field ulang tahun. Ya. Tahunan atau sekali aja. Jadi kalau tahunan berarti setiap tahun dia akan kirim secara otomatis, atau sekali saja. Di sini ada pilihannya. Ya, ini kalau berdasarkan tanggal, opsi yang beda adalah di sini. Lainnya adalah sama seperti standar.
ya. Kemudian kalau sebelum di sini ada berapa hari ya, kita misalnya 2 hari sebelum ya, sebelum kontak fieldnya apa, fieldnya sebelum kontak. Jadi 2 hari sebelum kontak ulang tahun, dan ini berlaku tahunan atau sekali saja, kita bisa pilih seperti ini ya. Atau sesudah juga bisa, 2 hari setelah ya kontak ulang tahun, dan ini berlaku tahunan. Jadi setiap 2 hari kontak ulang tahun, email ini jalan ya. Ini adalah 3 tipe standar ya dari pengiriman kampanye ya. Jadi standar itu tanggal, respon otomatis itu jadi jeda waktu dari pendaftaran. Kalau tanggal itu, yang terakhir berdasarkan tanggal itu adalah berdasarkan fieldnya, field tanggalnya. Oke, kita masih ada 3 tipe kampanye lain, yaitu RSS, split testing, dan terotomatisasi ya. Kita akan lanjut di video selanjutnya.